Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan latihan soal tentang gerak ya. Sebelumnya kita sudah membahas soal tentang gerak vertikal baik ke atas atau ke bawah. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal ya, membahas beberapa soal tentang gerak berpapasan atau bersalipan. Ini pernah juga kita bahas sebenarnya ya, soal-soal tentang itu. Nah, kali ini kita tambah lagi soal-soal kita. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1 ya. Silahkan juga dicek playlist-playlist yang lain ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, soal pertama, dua perahu di sungai bergerak lurus saling mendatangi. Nah, awas saling mendatangi ya, berarti dari arah yang berlawanan ya, saling mendatangi. Laju perahu pertama dan kedua relatif terhadap tanah, jadi relatif terhadap tanah adalah V dan 2V ya. Jarak kedua perahu ya, ketika jarak kedua perahu 72 meter dan air sungai tidak mengalir, kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama 20 detik. Oke. Jadi jarak kedua perahu 72 meter nih. Ketika air sungai tidak mengalir ya, dalam tanda kutip arus ya, tidak ada, maka kedua perahu dengan kecepatan tadi akan bisa bertemu atau berpapasan setelah kedua perahu itu bergerak selama 20 detik. Jika jarak kedua perahu masih sama 72 meter dan air sungai mengalir atau arus mengalir ya, arusnya deras, searah dengan perahu pertama dengan laju 1 meter per second laju arusnya ya. Kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama, oke, jadi tentu sudah berbeda karena sudah ada arus ya. Oke, nah, maka kita cari tuh kapan kedua itu berpapasan. Nah, biasanya di dalam fisika kalau kita disuguhkan dua keadaan, ya ini kan dua keadaan nih. Keadaan pertama ya, arus tidak ada ya. Keadaan kedua ya, ada arus. Maka di keadaan pertama tadi yang tidak ada arus tadi, itu ada besaran penting yang harus dicari, yang itu akan dipakai di keadaan yang kedua. Oke. Sekarang kita lihat apa besaran yang bisa kita dapat di keadaan pertama. Nah, kita gambar dulu nih perahunya ya, si perahunya. Jadi perahu pertama anggaplah dia dari kiri, ini perahu pertama ya. Perahu pertama, lajunya adalah V. Oke. Kemudian perahu kedua ya. Jadi perahu kedua, perahu kedua lajunya adalah 2V, dua kali lipatnya ya. Ya, kedua ini ya terpisah sejauh 72 meter. Ya, 72 meter. Nah, gitu ya. Dan ya, dengan keadaan seperti itu di mana arus tidak mengalir, arus tidak ada ya, air sungai tidak mengalir ini maksudnya arusnya tidak ada, tenang sekali ya. Iya, arus tidak ada ya, maka kedua ini akan bertemu, katakanlah bertemunya di sini, contoh saja ya, bertemunya di sini. Ini titik pertemuannya di sini ya. Dengan waktu tempuh ya, waktu tempuh 20 sekon ya. Jadi bertemu di sini dengan waktu tempuh 20 detik. Jadi perahu 1 menempuh waktu atau membutuhkan waktu 20 detik, begitupun perahu 2 juga membutuhkan waktu 20 detik untuk sampai di titik pertemuan ya. Titik temu. Oke, nah maka dari sini kita bisa membuat beberapa persamaan nih ya. Eh, Tentu pada saat di titik pertemuan itu ya, itu kita sudah tulis ya bahwa waktu tempuh perahu 1 sama dengan waktu tempuh perahu 2 adalah T ya, yaitu 20 detik. Ini sampai di titik pertemuan ya, dari titik start sampai ke titik pertemuan. Nah, kemudian tentu jarak tempuh benda 1 tambah jarak tempuh benda 2 atau perahu 2 itu sama dengan 72 meter.
Pasti tuh, ya kan? Nah, jadi jarak tempuh perahu 1 tambah jarak tempuh perahu 2 tentu kalau dijumlahkan sama dengan 72 meter, sama dengan jarak pemisahnya. Ya. Nah, maka kita bisa lanjutkan dari sini nih. Kita anggap kedua perahu ini bergerak lurus beraturan ya, GLB. Maka ini V1 kali T1 tambah V2 kali T2 sama dengan 72 meter. V1-nya V, T1-nya sama dengan T ya, yaitu 20 tambah 2V ya kan? V2-nya 2V ya, kali 20 juga sama dengan 72. Oke. Nah, maka ini kalau kita bagi 20, ini habis, ini kalau kita bagi 20 jadi berapa nih? Ya, ini jadi 36 ya. Ya, sorry. Bagi 20 3,6 ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita bagi 20 3,6 kan? Nah, kemudian ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan maka kita dapat 3V ya kan sama dengan 3,6. Maka V adalah 3,6 bagi 3. Ya kan sama dengan 1,2 meter per sekon. Nah, jadi kita dapat nilai V 1,2. Jadi V1-nya 1,2, V2-nya 2 kali 1,2, ya kan? Nah, berikutnya, jadi ini tadi di kasus atau di keadaan pertama ternyata kita dapat nilai V, ya. Nah, sekarang kita ke keadaan yang kedua. Keadaan kedua, arus, ya. Jadi air mengalir, arusnya kencang ya, dengan kelajuan air itu atau arus itu 1 meter per sekon, ya. Searah perahu pertama, nih. Searah perahu pertama, ya. Berarti gimana tuh arusnya? Gini ya. Nah, gini. Arusnya ya. Searah perahu pertama dengan 1 meter per sekon. Jadi kita anggap arusnya itu adalah lajunya V aksen ya, 1 meter per sekon. Maka tentu ya, di keadaan kedua ini keadaan pertama tadi, keadaan kedua ini, kecepatan perahu pertama itu sudah bukan lagi V, tapi V tambah V aksen. Ya kan? Karena V aksen itu kan searah perahu pertama. Jadi kalau searah perahu pertama kecepatannya kan saling menjumlahkan. Ya kan? Dia kan kalau bisa kita katakan juga arus ini mendorong perahu pertama supaya bergerak lebih cepat ya. Jadi kecepatannya V tambah V aksen. Nah, sedangkan V2-nya, V2-nya adalah 2V kecepatan awalnya ya, kurang V aksen karena dia berlawanan dengan perahu kedua. Bisa paham poinnya ya? Nah, maka ya tentu waktunya jadi berbeda. Waktu tempuhnya sampai di titik pertemuan jadi berbeda dan itu yang kita mau cari. Nah, maka kita bisa sama dengan persamaan di atas tadi, 72 meter, jaraknya masih sama kan, 72 meter. V1 kali T tambah V2 kali T sama dengan 72. Ini kita misalkan T aksen ya, T aksen. Waktu ya perahu 1 dan perahu 2 berpapasan atau bertemu pada keadaan arus mengalir, arus deras ya. Nah, V1 ini V tambah V aksen ya. 1,2 tambah ya 1, ya kan? V tambah V aksen kali T aksen tambah ya. Nah, oke, sorry. Tadi ada error ya. Jadi V1 adalah V tambah V aksen. 1,2 tambah 1, ya kan? Kali T aksen. Tambah V2-nya 2V kurang V aksen 2V ya. 2 kali 1,2 kan? 2V adalah 2 kali 1,2, 2,4 ya. Tambah, kurang 1, ya kan?
kurang 1. Nah, T aksen sama dengan 72. Oke, maka ini menjadi ya, nah ini bisa habis nih, T aksen kurang T aksen habis ya, jadi tinggal 1,2 T aksen tambah 2,4 T aksen sama dengan 72. Oke, maka menjadi 3,6 ya, V aksen sama dengan 72. Ya, maka V aksen ya adalah, oh sorry, salah ya, T aksen ya, T aksen. Nah, maka T aksen atau waktu tempuh kedua perahu bertemu atau berpapasan adalah 72 bagi ya 3,6 adalah 20. 20 sekon ya. 20 sekon. Jadi hasilnya adalah C. Oke. Oke, nomor berikutnya, benda P dan Q bergerak sepanjang sumbu X. Benda P dan Q mulai bergerak bersamaan dari titik A. Oh iya, ini bergeraknya saling menjauh ya, P ke kanan, Q ke kiri. Nah, ini poin penting di sini adalah kedua benda ini bergerak bersamaan. Kalau bersamaan, waktu tempuhnya sama. Jadi startnya itu bersamaan, mulai bergeraknya itu bersamaan. Jadi waktu tempuh benda P sama dengan waktu tempuh benda Q ya, kita misalkan T. Sama dengan soal sebelum tadi ya, itu bergerak bersamaan juga, maka waktu tempuhnya sama. Nah, dalam waktu 10 detik, jadi ketika kedua benda itu bergerak 10 detik, ternyata ya benda P itu benda P sampai di titik B, jadi benda P ini sampai di titik B ya, sedangkan benda Q sampai di titik C. Gitu ya. Nah, kemudian kecepatan rata-rata benda P dan Q. Oh, ini kita mau cari kecepatan. Kalau kecepatan maka kita hitung dulu perpindahan ya kan, karena kecepatan itu adalah, kita ambil kecepatan rata-rata ya. Perpindahan dibagi dengan selang waktu ya. Nah, maka kita cari dulu perpindahan. Kita cari dulu perpindahan benda P ya. Benda P. Ya, kita misalkan saja dia delta S ya perpindahannya, atau delta X ya. Perpindahan itu adalah posisi akhir kurang posisi awal. Oke. Ini untuk benda P ya. Nah, posisi akhirnya di 80 meter, posisi awalnya di 10 meter. Maka perpindahannya adalah 70 meter. Oke. Nah, sedangkan perpindahan untuk benda Q ya sama juga, posisi akhir kurang posisi awal. Posisi akhirnya benda Q adalah negatif 70. Sedangkan posisi ini koordinat ya. Posisi awalnya adalah 10. Maka negatif 80 meter. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari kecepatan masing-masing. Untuk kecepatan rata-rata benda P dulu, ya perpindahannya dibagi dengan selang waktu ya. 7 meter per sekon. Ya, positif ya karena dia ke kanan. Sedangkan kecepatan rata-rata benda Q perpindahannya negatif 80 per ya waktu tempuhnya 10. Oke, adalah negatif 8 meter per sekon. Ya. Nah, negatif dia karena ke kiri. Oke, jadi jawabannya P dan Q berturut-turut adalah B. Oke, nomor berikutnya, benda P dan Q bergerak sepanjang sumbu X. Benda P dan Q mulai bergerak bersamaan dari titik A. Oh iya, ini bergeraknya saling menjauh ya, P ke kanan, Q ke kiri. Nah, ini poin penting di sini adalah kedua benda ini bergerak bersamaan. Kalau bersamaan, waktu tempuhnya sama. Jadi startnya itu bersamaan, mulai bergeraknya itu bersamaan. Jadi waktu tempuh benda P sama dengan waktu tempuh benda Q ya, kita misalkan T. Sama dengan soal sebelum tadi ya, itu bergerak bersamaan juga, maka waktu tempuhnya sama. Nah, dalam waktu 10 detik, jadi ketika kedua benda itu bergerak 10 detik, ternyata ya benda P itu benda P sampai di titik B, jadi benda P ini
sampai di titik B, ya. Sedangkan benda Q sampai di titik C, gitu ya. Nah, kemudian kecepatan rata-rata benda P dan Q. Oh, ini kita mau cari kecepatan. Kalau kecepatan maka kita hitung dulu perpindahan, ya kan? Karena kecepatan itu adalah, kita ambil kecepatan rata-rata ya. Perpindahan dibagi dengan selang waktu, ya. Nah, maka kita cari dulu perpindahan. Kita cari dulu perpindahan benda P, ya. Benda P. Kita misalkan saja dia delta S ya, perpindahannya, atau delta X ya. Perpindahan itu adalah posisi akhir kurang posisi awal. Oke. Ini untuk benda P ya. Nah, posisi akhirnya di 80 meter, posisi awalnya di 10 meter. Maka perpindahannya adalah 70 meter. Oke. Nah, sedangkan perpindahan untuk benda Q ya sama juga, posisi akhir kurang posisi awal. Posisi akhirnya benda Q adalah negatif 70. Sedangkan posisi ini koordinat ya. Posisi awalnya adalah 10. Maka negatif 80 meter. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari kecepatan masing-masing. Untuk kecepatan rata-rata benda P dulu, ya perpindahannya dibagi dengan selang waktu ya. 7 meter per second. Ya, positif ya karena dia ke kanan. Sedangkan kecepatan rata-rata benda Q, perpindahannya negatif 80 per, ya, waktu tempuhnya 10. Oke, adalah negatif 8 meter per second. Ya. Nah, negatif dia karena ke kiri. Oke, jadi jawabannya P dan Q berturut-turut adalah B. Oke, kita sampai pada nomor terakhir, grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T, mobil A dan B ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini grafiknya, ini grafik A, ini grafik B ya. Mobil A menyalip mobil B setelah menempuh jarak sejauh oke. Nah, di sini ya kita tahu dari grafik ini bahwa benda A dan benda B ini mengalami GLBB. Grafiknya linear kan? Antara grafik TV dan T kita punya kurva linear. Maka ini GLBB ya, kecepatannya berubah beraturan. Maka A-nya konstan. Nah, dari situ juga kita bisa cari tuh percepatan masing-masing benda. Misalnya untuk percepatan benda A ya, kan delta V per delta T ya. Oke, atau kemiringan dari garis itu kan. Nah, kurva A itu berarti ya delta V-nya ya 40 kurang 30. Ya kan? Per 20 kurang 0 ya, 20. Maka ini menjadi ya 10 per 20. Atau ya percepatan benda A-nya 0,5 atau 1/2 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan percepatan benda B ya sama juga delta V per delta T. Delta V-nya benda B ya 40 kurang 0 ya, karena start dari 0 benda B dari grafik itu kelihatan, per 20 ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, oke, kemudian kapan mobil A bisa menyalip mobil B? Mobil A bisa menyalip mobil B itu ketika keduanya ya memiliki jarak tempuh yang sama, ya, jarak tempuh yang sama dari T sama dengan 0. Dari T sama dengan 0 ya. Jadi SA sama dengan SB dari T sama dengan 0 ya. Jadi ini ya kita pakai rumus GLBB kan. V0A kali T. Nah, ini keduanya bergerak bersamaan dari T sama dengan 0 ya. Maka waktunya sama. Jadi V0AT ya tambah setengah percepatan A T kuadrat gitu ya. Sama dengan SB-nya V0B kali T tambah setengah percepatan B kuadrat.
Oke. Nah, kecepatan awal A itu 30 ya. 30 kali T. Oke. Tambah setengah. Percepatannya adalah setengah juga. Kali T kuadrat sama dengan ya. Oh, ini B ya. Kecepatan awal mobil B 0 ya. Tambah setengah. Percepatannya 2. T kuadrat. Ya, akan menjadi 30 T tambah T kuadrat per 4 gitu ya. Sama dengan ya T kuadrat. Oke. Nah, ini kalau kita bagi T semua, ini bagi T, ini bagi T, ini bagi T, ini bagi T. Jadi persamaan ini ruas kiri dan ruas kanan kita bagi T ya. Maka ini kita dapat 30 tambah T per 4 sama dengan T. Gitu kan? Nah, kemudian kalau pada persamaan kita kali 4, maka ini 120 tambah T sama dengan 4T, ya kan? Kalau kita kali 4. Maka dari sini kita dapatkan 3T sama dengan 120, maka T adalah 40 sekon. Nah, T ini apa? Waktu ya tempuh kedua benda ini agar berpapasan atau ya di sini mobil A dapat menyalip mobil B ya. Kok gitu ya? Karena di sini kita sudah kunci rumusnya bahwa inilah syarat kedua benda itu ya berpapasan atau ya mobil A menyalip mobil B, sehingga T juga adalah ya waktu di situ adalah waktu tempuh mobil A menyalip mobil B ya. Nah, loh, tapi kok di sini mencari A-nya, mencari percepatan benda kita pakai T-nya 20, ya kan? Nah, ini kan dari grafik ini kelihatan nih bahwa ini kedua benda ini GLBB, percepatannya itu konstan. Maka ya percepatan saat T 40, saat T 20, saat T 10 itu sama percepatannya. Ya, percepatannya konstan. Nah, maka kita pinjam grafik itu sebenarnya hanya untuk mencari A percepatan dan informasi-informasi seperti kecepatan awal ya, gitu ya. Nah, sehingga kita dapat tuh waktu untuk eh, mobil A menyalip mobil B. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari ya jarak tempuhnya ya. Nah, kita coba pakai jarak tempuh mobil A. Karena harusnya sama dengan SB ya. SA V0A kali T ya, berarti 30 kali 40 gitu kan. Nah, harusnya sama dengan SB ya, karena kan T itu kita ambil dari persamaan itu kan. Jadi T40 detik kita ambil dari persamaan SA sama dengan SB. Maka harusnya sama, SA-nya SB sama. Oke, kita ambil SA saja 30 kali 40. Oke. Atau kita bisa ambil aja ya SB ya, lebih mudah lagi kan karena V0-nya adalah 0. Jadi SB tentu sama dengan SA ini ya. SB ya sama dengan V0B-nya 0, kemudian tambah setengah ya kali percepatannya 2. Oke. Percepatan benda B ya 2 kali T kuadrat 40 kuadrat. Maka ini 40 kali 40 adalah 1600 meter ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Jadi begitu SA sama dengan SB ya.